Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lina Rismawati dengan NIM 2108155 dari Prodi Perpustakaan dan Sains Informasi Universitas Pendidikan Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan artikel ilmiah yang sudah saya buat yang berjudul Efektivitas Model Project Based Learning ditinjau dari Curiosity peserta didik. Pendidikan dapat dikatakan berkualitas apabila terjadi pembelajaran yang efektif dan efisien yang melibatkan semua komponen pendidikan seperti guru, peserta didik, tujuan pengajaran, bahan pengajaran, metode pembelajaran, dan evaluasi. Upaya-upaya yang dilakukan pemerintah dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia ini misalnya dengan melakukan berbagai pembaharuan kurikulum. Pada masa pandemi COVID-19 ini saja, terdapat 2 kurikulum baru, yakni kurikulum darurat dan kurikulum prototip. Tapi yang masih resmi digunakan saat ini adalah kurikulum 2013. Implementasi kurikulum 2013 menurut Permendikbud Nomor 22 Tahun 2016 tentang standar proses menggunakan 3 model pembelajaran yang diharapkan dapat membentuk perilaku saintifik, sosial, serta mengembangkan curiosity, yaitu yang pertama, mode pembelajaran melalui penyingkapan atau penemuan. Yang kedua, mode pembelajaran berbasis masalah. Yang ketiga, mode pembelajaran berbasis proyek. Mode pembelajaran berbasis proyek ini atau model project based learning ini menjadi salah satu rujukan pemilihan mode pembelajaran dalam kurikulum 2013. Menciptakan pembelajaran yang ideal dapat dilakukan melalui pemilihan strategi juga mode pembelajaran yang relevan. Pemilihan ini dapat didasari dengan standar kompetensi yang diharapkan dapat dicapai oleh peserta didik. Sehingga selain memberi hasil belajar yang memenuhi standar, juga dapat memacu kemampuan pemecahan masalah peserta didik. Hal ini demi tercapainya optimalisasi kualitas pembelajaran dan pembelajaran yang bermakna. Nah, curiosity atau rasa ingin tahu merupakan modal awal bagi siswa untuk proses pembelajaran. Dengan keingintahuan yang tinggi, maka siswa akan belajar lebih, guna memenuhi kehausan akan pengetahuan yang ingin diketahuinya. Menciptakan pembelajaran yang ideal dapat memacu curiosity peserta didik. Pada akhirnya, pendidikan dapat melahirkan sumber daya manusia yang berkualitas, dan pendidikan yang berkualitas pula. Mode pembelajaran yang tepat untuk permasalahan ini salah satunya adalah mode pembelajaran project based learning. Dengan mode pembelajaran ini diharapkan peserta didik aktif dalam mencari tahu apa yang harus dilakukannya, atau dengan kata lain dapat meningkatkan curiosity-nya. Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang membuktikan bahwa mode pembelajaran berpengaruh terhadap curiosity, yaitu yang pertama, efektivitas model project based learning dalam meningkatkan kemampuan pemecahan masalah matematis oleh Sasmita, Tayeb, Matoliang, Abrar, dan Mardiah pada tahun 2021. Penelitian lainnya ialah efektivitas mode pembelajaran problem based learning ditinjau dari curiosity, kemampuan berpikir tingkat tinggi, dan kompetensi peserta didik oleh Setyaningrum, Riani, dan Wardani pada tahun 2019. Perbedaan penelitian-penelitian sebelumnya dengan penelitian ini yaitu terdapat pada metodenya. Biasanya metode penelitian terdahulu menggunakan metode eksperimental, sedangkan penelitian ini menggunakan metode survei riset. Untuk partisipannya pun berbeda. Sasaran penelitian pada penelitian-penelitian terdahulu itu biasanya siswa menengah atas, sedangkan untuk penelitian ini partisipannya adalah mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas penerapan model pembelajaran project based learning ditinjau dari curiosity peserta didik. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang sekiranya dapat mempengaruhi curiosity peserta didik dalam proses pembelajaran. Terakhir, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat pengetahuan peserta didik tentang pembelajaran project based learning itu sendiri.
Berdasarkan keunggulan-keunggulan yang terdapat pada mode pembelajaran ini, maka penting bagi peserta didik untuk mengalami proses pembelajaran menggunakan mode pembelajaran project based learning demi meningkatkan kualitas peserta didik itu sendiri dan kualitas pendidikan. Hal ini terasa semakin penting ketika peserta didik tersebut nantinya memasuki kehidupan di masyarakat dan dunia kerja, di mana yang bersangkutan harus mampu menerapkan apa yang dipelajari di sekolah untuk menghadapi problem yang dihadapinya di kehidupan sehari-hari saat ini maupun yang akan datang. Untuk kajian teori dari Project Based Learning ini, Grant pada tahun 2022 mendefinisikan mode pembelajaran ini berpusat pada peserta didik untuk melakukan suatu investigasi yang mendalam terhadap suatu topik. Peserta didik secara konstruktif melakukan pendalaman pembelajaran dengan pendekatan berbasis riset terhadap permasalahan atau pertanyaan yang berbobot, nyata, dan relevan. Terdapat 6 langkah dalam pelaksanaan pembelajaran berbasis proyek ini berhasil, yaitu dengan mempersiapkan pertanyaan yang penting terkait suatu topik materi yang akan dipelajari, membuat rencana proyek, membuat jadwal, memonitor pelaksanaan pembelajaran berbasis proyek, melakukan penilaian dan valuasi pembelajaran berbasis proyek. Rasa ingin tahu merupakan suatu sikap untuk mengetahui dan terus mencari tahu terhadap suatu permasalahan. Untuk kajian teori dari curiosity, rasa ingin tahu atau curiosity ini merupakan suatu sikap untuk mengetahui dan terus mencari tahu terhadap suatu permasalahan. Rasa ingin tahu adalah cara untuk bersikap, pikir, dan perilaku yang mencerminkan penasaran dan keingintahuan terhadap segala hal yang dilihat, didengar, dan dipelajari secara lebih mendalam. Indikator rasa sikap ingin tahu ini rasa aktif bertanya kepada guru atau teman terkait materi pembelajaran. Yang kedua, memiliki sikap antusias mencari jawaban. Yang ketiga, memberikan perhatian yang intensif terhadap objek yang sedang diamati. Dan yang keempat, memiliki sikap yang antusias terhadap proses sains. Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu metode survey research. Survey research merupakan metode penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan informasi dari suatu sampel dengan menanyakannya melalui angket atau wawancara untuk menggambarkan berbagai aspek dalam suatu populasi. Instrumen yang digunakan dalam pengumpulan data adalah survei kuesioner melalui Google Formulir, dan partisipan untuk penelitian ini adalah mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi. Terdapat 3 pembahasan pada bagian ini. Yang pertama berkaitan dengan efektivitas penerapan mode pembelajaran Project Based Learning ditinjau dari curiosity. Hasilnya, dari 28 partisipan, 0 diantaranya mendapat skor di bawah 25, diantaranya mendapat skor di bawah 50 menyatakan tidak ada pengaruh yang berkaitan dengan curiosity. Mencari bahan untuk menyelesaikan proyek hanya sebatas keperluan tugas. 15 diantaranya menyatakan pembelajaran model ini cukup efektif, mendapat skor antara 50 sampai 75. Dan 10 diantaranya mendapat skor di atas 75, menyatakan model ini sangat efektif dalam merangsang curiosity peserta didik. Semua indera yang mereka punya tergunakan dengan baik. Pada penelitian yang telah dilakukan oleh Wicaksana, Wardono, dan Ridlo pada tahun 2017, terdapat kesimpulan bahwa penggunaan mode pembelajaran Project Based Learning dapat meningkatkan karakter rasa ingin tahu epistemik dan memiliki pengaruh kepada kemampuan literasi matematika. Pada penelitian yang dilakukan oleh Nisashika, Zubaida, dan Susilo pada tahun 2015, teridentifikasi bahwa saat melakukan proses pembelajaran berbasis proyek, siswa sangat bersemangat dalam mengerjakan proyek ini. Dengan antusias, mereka yakin akan keberhasilan menyelesaikan tugas secara bersama-sama. Rasa ingin tahu yang memotivasi hal tersebut terjadi. Berdasarkan data yang peneliti sudah peroleh, dapat kita lihat bahwa mayoritas partisipan merasa bahwa model ini cukup efektif, ditinjau dari curiosity peserta didik, selaras dengan teori yang peneliti cantumkan. Karena berdasarkan jawaban-jawaban yang peneliti peroleh, mahasiswa menunjukkan rasa antusias dalam prosesnya, dan memang setuju dengan pernyataan bahwa curiosity diperlukan dalam penerapan Project Based Learning. Untuk pembahasan yang selanjutnya yaitu berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi curiosity peserta didik dalam proses pembelajaran. Datanya yaitu mayoritas partisipan berpendapat bahwa faktor yang mempengaruhi rasa ingin tahu peserta didik adalah topik permasalahan yang sedang dibahas. Jika topik permasalahan yang dibahas
menarik minat mereka, maka secara otomatis rasa ingin tahu peserta didik meningkat. Faktor yang kedua yaitu bimbingan dari guru. Diskusi yang dilakukan secara berkala dengan tujuan memonitoring pembelajaran dapat meningkatkan curiosity. Untuk teorinya, salah satu faktor yang dapat mempengaruhi motivasi peserta didik dalam pembelajaran yaitu faktor lingkungan sekolah, terkait bagaimana pendidik mengajarkan siswa menjadi anak yang mempunyai rasa ingin tahu yang tinggi. Dan indikator sikapnya adalah banyak bertanya dalam sesi bimbingan atau diskusi dengan guru oleh Hakim dan Marzuki pada tahun 2019. Nah, data di atas itu selaras dengan teori yang penulis cantumkan. Peserta didik membutuhkan rangsangan seperti mendengar suatu pertanyaan yang baru terkait apa yang tidak mereka tahu dan tidak mereka pahami. Hal ini dapat menjadi pemicu curiosity untuk memotivasi mahasiswa menjadi lebih banyak terkait topik permasalahan, mencari lebih banyak pada proyek yang sedang dikerjakannya. Motivasi belajar tersebut akan lebih meningkat jika guru mengadakan sesi diskusi dan memberikan fakta atau pernyataan yang tidak mereka ketahui terkait topik yang sedang mereka minati. Dan yang terakhir yaitu berkaitan dengan tingkat pengetahuan peserta didik tentang pembelajaran itu sendiri, tentang pembelajaran project based learning. Data yang dihasilkan adalah sebagai berikut. Berdasarkan beberapa pertanyaan yang sudah peneliti rancang sedemikian rupa, dapat peneliti simpulkan bahwa mayoritas partisipan paham apa itu project based learning dan paham apa yang sedang dikerjakannya dalam suatu tugas PJBL. Mereka berpendapat bahwa mode pembelajaran ini adalah model yang berbasis proyek, memfokuskan pembelajaran pada keaktifan peserta didik, dan pada prosesnya terdapat investigasi yang mendalam dan sistematika. Partisipan penelitian ini memandang PJBL sebagai proyek berbasis permasalahan. Untuk teorinya, yang pertama, Grant pada tahun 2022 mendefinisikan project based learning atau pembelajaran berbasis proyek merupakan mode pembelajaran yang berpusat pada peserta didik untuk melakukan suatu investigasi yang mendalam terhadap suatu topik. Peserta didik secara konstruktif melakukan pendalaman pembelajaran dengan pendekatan berbasis riset terhadap permasalahan dan pertanyaan yang berbobot, nyata, dan relevan. Untuk teori yang kedua yaitu project based learning adalah model pembelajaran yang melibatkan keaktifan peserta didik dalam memecahkan masalah dilakukan dengan berkelompok atau mandiri melalui tahapan ilmiah dengan batasan waktu tertentu yang dituangkan dalam sebuah produk untuk selanjutnya dipresentasikan kepada orang lain, menurut Sekretariat GTK pada tahun 2020. Data yang penulis peroleh itu selaras dengan kedua teori yang sudah penulis sebutkan. Hal ini terjadi karena pada prosesnya memang peserta didik diberi pemahaman teoretik maupun praktik yang detail mengenai apa yang sedang dikerjakannya. Oleh karena itu, peserta didik paham apa yang sedang dan akan dilakukannya saat menghadapi pembelajaran project based learning. Nah, sudah sampailah kita pada bagian kesimpulan. Dalam penerapan pembelajaran PJBL atau project based learning ini, curiosity diperlukan untuk memotivasi peserta didik dalam proses pembelajaran. Faktor paling utama yang memotivasi mereka ialah topik yang menarik minat dan diskusi yang mendalam. Hal ini akan menjadi lebih baik jika guru membersamai diskusi tersebut. Peserta didik paham terhadap apa yang sedang dilakukannya dan bagaimana menghadapi proses pembelajaran project based learning. Ditinjau dari curiosity, mode pembelajaran ini cukup efektif dalam memotivasi proses pembelajaran yang sedang dilakukan oleh peserta didik. Sekian presentasi pada kesempatan kali ini. Mohon maaf bila ada perkataan yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.